Dia itu setia, saudara ya. Tidak pernah dia melupakan apa yang dia sudah ikat perjanjiannya dengan umatnya. Perjanjiannya itu dimeteraikan dengan darah Yesus. Wah, saudara ya. Jadi kalau perjanjiannya itu dimeteraikan dengan darah Yesus, wah, saya masih ingat satu ilustrasi di dalam kitab Kejadian dan Keluaran ya, dan Imamat ya, bahwa Allah meminta secara adil ya kesaksian dari bumi ya, bahwa dia akan mengikatkan dirinya dengan perjanjiannya. Dan Bapak Saudara ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingat ya, Injil Lukas katakan bahwa perjanjian yang baru itu dimeteraikan dengan darah Yesus ya. Kesempurnaan dari rancangan damai sejahtera Allah itu, saudara, itu ada di dalam darah Kristus ya. Beberapa hari ke depan kita akan mengenang ya Jumat Agung ya, Good Friday ya, Good Friday. Why is that Good Friday? Mungkin karena semua Friday yang lain not too good, right? Jadi ada Good Friday ya, Jumat yang agung ya, Jumat Agung. Bagus juga ya diterjemahkan sebagai Jumat Agung. Saya kira orang Melayu atau Indonesia lebih mengerti makna sesungguhnya ya daripada English ya. Dia hanya katakan Good Friday, tapi kita bilang Jumat Agung ya. Luar biasa. Kalau saudara menangkap secara rohani, maka tangkapan saudara tidak akan disia-siakan oleh seluruh pasukan surga ya. Saya selalu ingat bahwa ada panglima bala tentara surga yang berjalan di depanmu. Selalu amini, selalu memiliki kekuatan itu ya. Amen. Amen. God will never let you down and will never let you work alone ya. Tidak akan pernah membuat engkau putus asa ya, atau tidak akan pernah membuat engkau berjalan sendiri. Dia lebih sibuk daripada kita sibuk. Saudara harus mengerti itu ya. Kalau saudara terlalu concern atau begitu ya gelisah mengenai sesuatu di dalam hidupmu, ingat satu perkataan ini Roh Kudus yang taruh dalam diri saya nih, saudara ya, bahwa dia lebih sibuk dan lebih gelisah daripada saudara dan saya. Amen. Kenapa? Karena you itu adalah miliknya. Dan saudara tahu nggak, ini hal yang lebih penting lagi nih, saudara. Mungkin nothing lose. Tidak akan ada yang hilang dari diri saudara kalau saudara hilang gitu. Tapi Allah hilang muka, saudara. Wah, luar biasa itu. Luar biasa itu. Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau jatuh karena Tuhan itu hilang muka tuh, saudara. Ya, saudara tahu nggak bahwa Allah sedang sebenarnya mendemonstrasikan bahwa Dia itu adalah penguasa tunggal di alam semesta ini, di seluruh jagat ini. Mungkin kita heran, tapi jujur saja ya, dari pewahyuan yang ditulis oleh Rasul Yohanes di kitab Wahyu, saudara, yang saya tangkap itu menggelikan loh, saudara. Sebagai manusia, yang saya tangkap itu seolah-olah Allah mau menunjukkan bahwa Dia adalah the greatest person, ya, persona yang terbesar di alam ini. Itu yang ada tuh, yang menjadi yang muncul ke permukaan. Saya sampai membawa ke pribadi ya, ke pribadi kita nih, bahwa kalau ada yang membuat saudara bimbang, gelisah, ketakutan atau khawatir, I'm going to tell you tonight. Saya mau bilang kepada saudara malam ini bahwa ada yang akan kehilangan muka kalau sampai saudara itu jatuh. Saudara sampai kehilangan atau menjadi desperate begitu, saudara. Benar. Karena apa? Dia ingin membuktikan kepada siapapun gitu ya, di seluruh jagat ini. Dan saudara tahu itu, bahwa seluruh dunia ini itu ada di bawah kuasa si jahat. Si jahat yang dengan waktu
waktu yang tersisa ini dikatakan, dia ingin menarik sebanyak orang, dalam kata yang lebih tepat, menyesatkan orang. Dia tidak mau sendiri, saudara. Ya, dia tidak mau kekalahan tahta, begitu, saudara. Ya, makanya disebut bahwa Kristus datang ke dunia ini, itu, saudara. Ya, kita akan masuk ke materi-materi itu. Jadi sangat perlu untuk benar-benar mengendapkan di dalam diri kita secara pribadi bahwa kita ini bagian dari skenario yang besar, gitu. But ini tuh sangat pribadi dengan kita masing-masing, gitu. Why? Karena kehadiran Allah itu, El-Mikdas itu, tempat sucinya Allah itu, by design dan by sealed, ya, secara meterai, itu sudah ditempatkan di dalam kita. Seberapa atau bagaimanapun kita menyingkirkan atau tidak menghargai, gitu ya, akan kehadiran Allah itu di dalam batin kita, sesedikit apapun ruang yang kita beri, itu tidak pernah pergi dan dicabut dari diri kita. Dan Allah mau supaya apa, saudara? Supaya, ya, Ibrani 12 ayat pertama, ya, kita tahu bahwa banyak saksi, gitu. Itu tuh, ya, yang benar-benar, dan itu dikatakan hampir, saudara, kalau lihat, ya, bahwa seluruh makhluk surga itu menjadi saksi melihat bumi. Kita adalah bagian kecil dari kumpulan, ya, kumpulan yang akan bersama-sama, ya, satu hari nanti. Tetapi ada banyak makhluk roh, saudara, yang tidak kelihatan. Pertama adalah makhluk surga, kedua adalah makhluk-makhluk roh yang ada di bumi ini. Dan Allah semesta alam itu, ya, mempunyai desain yang sangat besar, gitu ya, mengenai manusia, ya, yang ditebus melalui darah Yesus. Dan bukan makhluk-makhluk yang di luar itu sama sekali. Jadi saudara kalau bisa bayangkan, ya, bagaimana Daud, ya, benar-benar mengerti, ya, mengenai betapa pentingnya dia dalam kacamatanya Tuhan atau kacamatanya surga. Maka itu yang membuat Allah itu terkesimak mengenai dia. Dan tidak menunda-nunda perlindungan, pertolongan, penyertaan, dan pembelaannya untuk dia, saudara. Senista, ya, setercelah apapun, ya, bagaimanapun kotornya, ya, Daud itu, tetapi Allah melihat jauh ke dalam hati dan menemukan sesuatu yang bagi Allah itu besar, dan bagi Allah itu adalah prioritas utama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kebenaran, ya, itu diwahyukan kepada nabi-nabi. Pada saat belum ada perjanjian yang baru untuk mengikatkan Allah dan manusia itu secara gamblang dan transparan, ya, masih ada sekat-sekat, gitu. Masih ada orang di pelataran, masih ada orang di ruang kudus, dan masih ada orang dan orang tertentu saja yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi ketika itu terbuka, maka perjanjian yang baru itu membawa saya dan saudara itu memiliki sesuatu yang baru. Dan yang baru itu adalah ke dalam kamu, katanya, ya, ke dalam kamu. Itu tanpa diberitahukan oleh orang-orang lain, kamu akan mengerti mengenai, kamu akan mengenal, dan pengenalan akan dia itu akan ada di dalam hatimu. Itulah yang namanya pengurapan, saudara. Ya,
Itu yang namanya pengurapan. Saudara bisa saksikan itu, ya. Petrus sebelum di loteng Yerusalem itu dan sesudah keluar dari loteng itu totally different. Berbeda. Seperti kehilangan daya ingat, kehilangan kemampuan emosi. Ya, yang dulu ya berkata, kami telah mengikut engkau, apakah yang kami akan dapat? Sekarang dia katakan, aku mau memberikan segala sesuatunya, sekalipun aku tidak dapat apa-apa. Ada kuasa, ya, ada kuasa yang luar biasa keluar dari situ. Nah, itu karena apa, saudara? Karena pengurapan, ya. Dan pengurapan ini, saudara, dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Roh Kudus ini akan mengajar kita, dan mengajarnya, saudara, melalui apa? Setiap kebenaran, ya. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Setiap kebenaran ini, saudara, itu selalu diproyeksikan untuk setiap kita. Setiap biji mata Allah ini untuk apa, saudara? To get you free, to set you free, ya, untuk membawa saudara bebas dari belenggu kegelisahan, belenggu kebimbangan, belenggu kekhawatiran, belenggu ketakutan dari hari ke hari, dari hari ke hari. Makanya ya Yakobus mencatat bahwa anggaplah sebagai kebahagiaan kalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Why? Kenapa? Karena Allah ingin menghasilkan satu produk yang benar-benar agung, yang benar-benar mulia, seperti emas, saudara, ya, seperti emas. Ketika diuji kemurniannya, sungguh tidak ada lagi yang dapat keluar dari situ, tapi yang tersisa benar-benar adalah sesuatu yang agung, ya. Makanya saudara kalau lihat Wahyu, ya, 21 itu, saudara, ya, kerajaan Allah itu selalu digambarkan dengan emas, gitu ya. Bahkan di Wahyu pasal 3 dikatakan, belilah dariku emas yang sudah dimurnikan. Ya, saudara, ya, dikatakan ada emas murni, ada emas tulen, gitu ya. Kenapa? Nggak bisa lagi dimurnikan, saudara. Ya, artinya itulah yang paling, ya, sejati, ya. Itulah yang paling sejati, ya. Itulah yang paling hakiki, ya. Yang hakikatnya benar-benar itu yang dicari oleh Tuhan, ya. Nah, kita malam hari ini tuh mau belajar, saudara, ya. Minggu lalu kita sudah melihat dua saksi itu yang merepresentasikan satu umat, ya, satu jemaat, satu gerejanya Allah, ya, yang kemudian diangkat, ya, untuk berjumpa dengan Yesus di tempat dia berada, ya. Jadi prosesnya dia diangkat ke awan. Dikatakan naiklah kemari, maka mereka naik ke awan. Luar biasa, ya. Jadi kalau saudara lihat awan punya asosiasi, ya, karena dikatakannya, saudara, di kitab Wahyu itu dikatakan awan itu. Nah, awan itu tuh definitif. Itu adalah awan yang sama, maksudnya awan yang pada saat dia naik dan kemudian awan menutup dia dan hilang. Ya, awan yang sama, awan itu katanya. Ya, jadi awan yang itu, awan yang waktu itu dituliskan oleh para rasul bahwa di Kisah 1 ayat berapa? 9, ya. Dia naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Tertutup oleh awan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada apa setelah itu? Ya, ada apa setelah itu? Nah, malam hari ini menarik, ya, saudara, ya. Sebelum masuk ke sangkakala ke-7, sekali lagi saya mau ingatkan saudara bahwa kesudahan, ya, kesudahan dunia ini selalu mempunyai konotasi dua, saudara, ya. Yaitu apa? Bagaimana umat-umat atau umat-umat pilihan atau orang-orang tebusan ini secara sempurna menerima yang namanya keselamatannya atau dipermuliakan di dalam hidup yang kekal, ya. Dan yang kedua adalah bagaimana orang-orang fasik juga menghadapi kesudahannya, yaitu apa? Penyiksaan, penghakiman, ya, dan kemudian selama-lamanya, ya, ada di dalam
kebinasaan, saudara ya. Selama-lamanya ada di dalam kehinaan, tuh, saudara ya. Jadi penyiksaan, penghakiman, dan kehinaan selama-lamanya. Ya, sementara orang-orang benar, lawan dari orang-orang fasik, itu orang-orang benar akan melihat bagaimana penebusannya ini sungguh-sungguh jadi sempurna, yaitu keselamatan dan kemudian pemuliaannya di dalam apa? Kekekalan, ya, yang di dalam kehidupan yang kekal, ya. Nah, dua ini selalu beriringan. Nah, saudara kalau perhatikan pada saat materi ke-6 selesai, ya, yaitu di Wahyu pasal 6, diikuti dengan Wahyu pasal 7 kan, siapa yang dimeteraikan itu. Nah, sekarang ketika kita maju sangkakala pertama, 2, 3, 4, 5, 6, jadi kemarin terakhir 6 ya, 6 dilanjutkan dengan pengangkatan 2 saksi. Saya ulang lagi, saudara ya. Waktu kita bicara materai 1, materai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah 6 itu, saudara, maka ada penjelasan mengenai siapa yang dimeteraikan. Siapa yang dapat bertahan menurut Wahyu 6 ayat 17. Siapa yang dapat bertahan dari murka anak domba dan murka Allah. Wah, di Wahyu pasal 7 dijelaskan mereka yang dimeteraikan. Ya kan? Mereka yang ada tanda nama anak domba dan anak Allah Bapa di dahinya. Ya. Nah, lanjutkan, saudara, ingat ya, meterai ke-7 dibuka. Di dalamnya ada sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, dan kemudian 6. Di akhir ke-6, saudara, ada 2 saksi sebagai tanda representasi dari umat atau jemaat Allah naik ke surga, ke awan-awan. Saudara bisa lihat keseimbangan itu. Setiap kali di akhirnya ada penghukuman, maka juga ditegaskan bahwa umat Allah mengalami sukacita surgawi itu. Ya, dimeteraikan. Nah, sekarang kita akan bicara pada saat meterai ke-7 dibuka, ya. Sebelum sangkakala ke-7 dibuka, yaitu setelah sangkakala ke-6, ada sesuatu yang terjadi, saudara. Dan ini yang kita akan bahas hari ini dan besok, ya. Hari ini dan besok. Ini berlanjut dari siapa yang dimeteraikan, ya. Orang-orang yang dimeterai, orang-orang yang ada tanda, ya, nama Allah dan nama anak di dahinya. Semua karakteristik ini kita bisa pelajari dari sekarang, gitu ya, saudara. Dan kita asosiasikan dengan hidup kita yang sekarang, ya. Oke. Saudara siap dengan kebenaran ini? Oke, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, ya. Oke. Nah, jadi pada saat sangkakala ke-7, saudara, ya, di Wahyu pasal 11, ya. Kemarin kan kita dari ayat 1 sampai 14, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut 15, 16. Seketika setelah itu, saudara, apa yang terjadi? Lalu malaikat yang ke-7. Nah, saudara ya, jadi malaikat yang ke-7, ya, meniup sangkakalanya. Jadi sangkakala ke-7 nih, saudara. Ya. Apa yang terjadi pada saat malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya? Tidak serta-merta murka itu terjadi, itu, saudara. Apa yang terjadi? Selalu dimulai nih dengan hal yang menurut saya luar biasa, ya. Jadi prioritas itu ke umat tebusan nih, saudara, umat pilihan atau orang-orang benar. Dikatakan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya apa? Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Itu ada suara dari dalam surga. Saudara bayangkan, kan bukannya Dia Tuhan, kok perlu begini-beginian ya? Kan repot juga pikiran kita, kan? Ini ada apa sih sebenarnya, ya? Ini, saudara, kalau tangkap hal ini tuh, saudara akan bisa mengetahui bahwa sesungguhnya ini ada, gini loh, ini ada pertunjukan nih yang terjadi sebenarnya. Ya, ini ada pertunjukan. Dan saudara tahu nggak? Kita ini jadi objeknya loh. Kita ini jadi objeknya. Saudara, kalau mati percuma, Allah itu kalah loh. Bener loh, saudara. Aduh, saya itu kalau masuk dalam itu ya, sebenarnya kalau saudara jatuh, Allah lebih jatuh daripada kita merasa jatuh itu. Sebenarnya kita ini jadi objek, saudara ya, untuk
di mana Allah membuktikan bahwa dia itu menang gitu loh saudara. Nah itu saudara kalau pahami ya makna rohani dari itu, saudara pasti memiliki sesuatu yang berbeda. Bukan hanya perspektif untuk ikut-ikut hidup dalam kekekalan, tapi jauh lebih dari itu. Aku harus menjadi bagian dari kemenangan. Gitu loh. Itu nggak tahu mengatakannya ya saudara ya. Kalau saudara dapat transfer spirit itu, saudara harus menjadi bagian dari kemenangan ini. Kalau engkau menjadi pemenang, itu artinya engkau adalah bagian dari kerajaan ini. Bagian dari perjuangan, saudara ya. Surga untuk apa? Kemenangan ini, saudara ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi dikatakan dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta, mereka tersungkur dan menyembah Allah. Nah, Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan bahwa sangkakala ketujuh itu serupa dengan materai ketujuh dan cawan yang ketujuh. Jadi setiap siklus ini ya ada keserupaan ya, karena setiap peristiwa ini sama-sama mengakhiri siklus 7 tahapan yang menyampaikan berita akhir zaman. Selalu kan, kalau kita ingat ya, materai ke-6 udah ya. Hari besar murka, ya kan? Materai ke-6. Kita kemarin sudah lihat sangkakala ke-6, saudara tahu gambarannya kan? Wah, ya. Lebih dahsyat ya. Bahkan semua orang dikatakan sepertiga dari manusia itu musnah kan? Ya. Karena apa? Ada satanic power yang keluar dari dalam lubang jurang maut ya. Ya, dari dalam lubang jurang maut ya, lubang jurang maut ya. Nah, selalu diakhiri dengan siklus ada kemudian masuk ke materai ke-7 ya. Dan itu selalu di siklusnya itu ada berita bahwa ini udah mau berakhir nih ya. Ini udah mau berakhir. Ya, nanti juga di cawan ke-7 kita akan lihat yang sama itu ya. Tetapi ada perbedaannya saudara ya, sepintas ya. Materai ke-7 itu menghantar kepada 7 sangkakala kan. Nah, kita sudah tahu itu kan. Materai ke-7 ya, itu menghantar kita pada 7 sangkakala. Ya. Nah, sekarang kita ada di sangkakala ke-7. Sangkakala ke-7 menyatakan, nah ini saudara yang kita akan pelajari, pesta kemenangan seolah-olah peperangan melawan musuh itu telah dimenangkan. Jadi ini penglihatannya Rasul Yohanes. Ya. Jadi pada saat sangkakala ke-7 nanti itu yang akan kita lihat, itu yang kita akan lihat adalah pesta kemenangan ya. Dari apa? Dari anak domba gitu ya, dan umat-umat tebusannya ya. Nah, itu yang kita akan pelajari. Nanti mengenai cawan ke-7 itu akan menandai malapetaka terakhir yang dahsyat ya, yaitu malapetaka yang belum pernah terjadi. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita akan membahas itu. Nah, saudara, sekalipun ketiga peristiwa ini ini serupa ya, tetapi pada saat terjadinya saudara harus lihat ada tanda yang di surga terjadi ya. Kalau saudara ingat ya, pada saat materai yang ke-7 itu dikatakan surga menjadi sunyi senyap. Kenapa sunyi senyap? Bukan tidak terjadi apa-apa, tetapi apa? Surga melihat bahwa apa? Murka Allah itu sangat menakjubkan dicurahkan di atas orang-orang yang ada di bumi ini ya. Surga sunyi senyap. Pada saat sangkakala ke-7 ini dicurahkan saudara, ada apa? Katanya di sini ada suara nyaring terdengar. Nah, suara-suara nyaring di dalam surga ya. Suara-suara nyaring di dalam surga. Rupanya suara nyaring itu adalah suara penyembahan dari ke-24 tua-tua itu ya. Nah, sedikit saya kasih gambarannya saudara. Jadi di tahta Allah itu, seperti saya janjikan bahwa satu hari nanti kita akan bahas itu di sekeliling tahta Allah itu ada 4 makhluk ya, ada 4 makhluk ya. Mereka ini kalau saudara ingat, Eden dijaga oleh 2 kerubim ya. Itu adalah makhluk itu yang dikirim ke situ ya. Nah, jadi ada 4 makhluk ya. Kemudian di sekitarnya juga ada 24 tua-tua. Nah, saudara kalau bayangkan 24 4. Jadi sebenarnya itu dibagi itu ya. 24 itu
24 itu 4 kali 6 tuh ya. Ada 6, 6, 6, 6 di sebelah sana. Oke, 6, 6, 6, 6 di sebelah sana. Dan kemudian 4 itu satu di utara, satu timur, satu barat, satu selatan. Mereka itu mengelilingi ya bait Allah. Nah, di sini dikatakan pada saat malaikat meniup sangkakala yang ketujuh, itu ada penyembahan terdengar dari dalam surga. Nah, dari dalam surga. Nah, ini adalah penyembahan ke-24 tua-tua itu. Kita lanjut ya. Itu pada saat sangkakala ketujuh. Nah, pada saat cawan yang ketujuh, saudara, itu ada suara dari dalam surga berkata, sudah terlaksana. Nah, saudara kalau ingat, sudah selesai, satu hari nanti ada kata-kata, sudah terlaksana. Nah ya, artinya selesai, ya, artinya murka Allah itu, wah ini saudara ngeri nih. Murka Allah itu kan ada kata-kata ngeri sekali, ya, jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Kalau saudara mau membayangkan ngeri sekali itu, ya ini nih saudara. Ya, dikatakan, tahu nggak, ketika dikatakan sudah terlaksana itu murka Allah itu katanya sudah tercurahkan, terbayarkan. Wah, ngeri itu saudara ya membayangkannya. Ya, itu pada saat cawan ketujuh. Jadi setiap siklus ketujuh itu selalu memiliki peristiwa khusus di surga nih, saudara ya. Nah, kita lanjut nih, saudara ya. Jadi Yohanes ya merujuk pada perjanjian lama sebenarnya ya. Pada saat bentar ya, saudara ya. Nah ya, pada saat mengatakan bahwa dari dalam surga itu ada suara penyembahan dari 24 tua-tua, pemerintahan di atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, ya. Di dalam Mazmur 22 ayat 28 dikatakan Tuhanlah yang empunya kerajaan. Kenapa bisa nih harus deklarasi gitu? Kan kita jadi berpikir gitu ya. Kenapa? Karena memang ada yang mau merebut kerajaan. Memang ada, ya. Saudara kalau sedang ada di tengah dunia ini, ya, itu yang Paulus bilang, katakan, aku ini manusia celaka, ya, aku didesak dari dua pihak. Memang kita ada dalam dilema seperti itu. Karena apa? Ada dua kerajaan yang saling ingin apa? Merebut ya diri kita ini, gitu, ya. Dan Allah ingin menyudahi semuanya itu, ya. Makanya sejak para nabi, Allah sebenarnya sudah berbicara melalui para nabi, ya. Mengatakan bahwa di dalam Mazmur 22 ayat 28, sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Di dalam Daniel 7 ayat 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ada nubuatan yang sudah disampaikan melalui nabi-nabi, ya, yang digenapi di dalam anak domba. Kalau disebut di sini di dalam Dia yang diurapinya. Saudara lihat, Dia yang diurapinya. Jadi di dalam ayat ini Yohanes menunjukkan keilahian Yesus. Saudara bisa lihat dipegang oleh Tuhan kita, Yahweh Elohim, dan Dia yang diurapinya, yaitu Yeshua HaMashiach, ya, Yesus Kristus, ya. Ini juga ditekankan dalam Wahyu 20 ayat 6, 22 ayat 3. Jadi tua-tua ini tiba-tiba mengeluarkan suara dari dalam surga, yaitu suara penyembahan. Ini pada saat sangkakala ketujuh. Jadi ini memberikan kita satu kebenaran bahwa ini akan terjadi pada satu saat nanti, ya. Di Wahyu 20 ayat 6 dikatakan apa? Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, ya. Allah dan Kristus. Dua, ya, ini kan sama. Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Ya, jadi yang kedua di sini nih, ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba. Selalu disebut dua, nih saudara ya. Nah, ya. Oke. Kita lanjut. Jadi Yesus telah menjadi raja dalam kerajaannya. Ini
ya, Yesus telah menjadi raja dalam kerajaannya. Jadi sejak semula itu Yesus sudah menjadi raja di dalam kerajaannya. Hanya perlu kan untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia benar-benar adalah raja di dalam kerajaannya, ya. Seperti yang Yesus nyatakan sebelum dia naik ke surga kan, ya, kepadaku, kalau nggak salah ada ayatnya, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ya. Dalam Mazmur 110 ayat 1, nah ini ya, Allah Bapa berkata, ya, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini kalau saudara ingat 2 Korintus berapa, Pak? Mengenai kerajaan Bapa, Pak Tadus yang biasanya ingat. Nah ini ya, jadi duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara ingat kata tumpuan kakimu. Itu dibahas di, saya lupa ya, di dalam Korintus ya, mengenai kerajaan Bapa. Jadi Bapa sendiri. Nah saudara ingat, ini bagus nih. Saya coba cari ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 24 atau berapa ya? Korintus 15 ayat 24. Kenapa lupa ya? 15 ya, 15 itu kan sambungannya dengan apa? Pembebasan tubuh ya, yang binasa itu ya. Kemudian 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ya kan, nih saudara ya. Jadi sejak sebelumnya itu udah dinubuatkan ya. Kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu, ya. Nah, memang perjalanan ini selalu tetap diakhiri ya. Kalau nggak, saya nggak tahu ayat 16 ya yang mengatakan dan maut ya. Dan musuh yang terakhir adalah maut. Ayat berapa tuh? 50. Ayat 26. 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Iya. Dan saudara kalau ngikutin cerita ini nanti itu benar-benar Allah Bapa yang akan menaklukkan Lucifer itu. Ya. Jadi Kristus penunggang kuda putih ya, nanti akan turun dari surga dengan pasukan surga itu akan membinasakan antikris dan nabi palsu. Tapi setelah itu nanti untuk membinasakan iblis, yaitu Lucifer secara persona itu Allah Bapa sendiri itu ya. Dan itu yang disampaikan di Korintus itu bahwa maka Bapa sendiri akan menaruh musuhnya di bawah kakinya. Ini sama nih. Kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu, dan musuh yang terakhir itu maut, termasuk maut ya. Setelah itu dia menyerahkan kerajaan kepada Bapaknya ya. Oke. Ketika musuh terakhir dibinasakan, jauh-jauh, yaitu maut, maka akhir zaman telah tiba dan Yesus akan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa ya. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 25. Hal ini tidak berarti Kristus akan berhenti berkuasa, melainkan ia akan memerintah untuk selama-lamanya. Karena apa? Akan tinggal di rumah Bapa. Ya, itu hubungannya dengan begitu. Tidak ada lagi kerajaan ya. Tidak ada lagi kerajaan yang ada di bumi ini ya. Karena kerajaan Allah itu ada di bumi ini, kerajaan Kristus itu ada di bumi ini, sekarang ini. Ya, sekarang ini, dan Kristus itu adalah menjadi rajanya ya. Oke. Nah, dan dikatakan kemudian, nah ini ayat yang tadi ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Ayat ini memperlihatkan ya kemenangan yang Kristus capai dan mencatat bahwa pemerintahan di atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Jadi iblis dan sekutunya sudah dikalahkan. Nah, tadinya mereka merampas kuasa ini, saudara ya. Kini Kristus adalah pemenang. Ia akan memerintah untuk selamanya. Ini ya. Ini adalah kejadian setelah sangkakala ke-7 ya. Iblis dan sekutunya sudah dikalahkan. Sekarang sudah belum?
pernah jadi pertanyaan kuis itu, Pak. Belum. Ya, ya. Jadi ini pertanyaannya, saudara. Iblis dan sekutunya sudah dikalahkan. Sekarang iblis sudah dikalahkan belum? Belum. Itu kan sudah. Kata sudah itu ketika Kristus mati. Ya, betul ya. Bu Nur, betul. Jadi iblis itu udah dikalahkan. Ya. Udah dikalahkan ya, saudara ya. Jadi iblis itu sudah dikalahkan. Wahyu 12, Pak, ayat 11 ya, atau 11-12. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Nah, ada lagunya lagi kan? Iya. Ya. Jadi iblis itu dikalahkan. Makanya Yohanes 10 itu bisa bilang begini, bahwa domba-domba yang diberikan oleh Bapa kepadaku itu tidak ada yang dapat mengambilnya dari tanganku. Ya. Tidak ada yang dapat mengambilnya dari tanganku. Nah, saudara, kalau bertanya nih sekarang, Pak, tapi saya masih tidak menang lawan iblis. Itu persoalan saya dan saudara. Itu adalah medan pertempuran itu ceritanya. Ya. Tapi sebenarnya ya, iblis sendiri itu sudah dikalahkan. Itu kenapa? Kapan iblis dikalahkan? Nah, ini menarik. Kapan iblis dikalahkan? Nggak apa-apa, dia nggak dengar. Kapan iblis dikalahkan? Ya, ketika Tuhan tadi sudah selesai. Saudara tahu nggak? Itu terjadi sudah selesai. Sudah selesai ini satu masa, saudara. Ya, jadi waktu Yesus di atas kayu salib dikatakan sudah selesai. Persis itu kejadiannya apa, saudara? Michael dan malaikat-malaikatnya itu berperang dengan iblis di surga. Nah, saudara, kalau step back ya, mundur satu langkah ya. Kalau saudara lihat Ayub pasal 1, pasal 2, itu masih dikatakan bahwa maka datanglah anak-anak Allah dari seluruh penjuru bumi, dan iblis juga ikut di situ. Iblis masih bisa masuk ke surga tuh, saudara. Ya. Nah, tetapi setelah pada saat Yesus ada di kayu salib, ya, masuk ke dalam alam maut, itu adalah satu proses, itu proses peperangan di surga. Dan kemudian dikatakan, dan iblis tidak lagi punya tempat di surga. Nah, dia ada di bumi, tapi ada di bumi. Nah, tapi ada di bumi, dia ada di mana di bumi? Ya? Nah, ini menarik. Nah, ada di bumi itu, saudara, dia itu diikat untuk sementara waktu. Itu iblis, persona yang namanya Lucifer, itu diikat untuk masa waktu. Masa waktu kapan? Masa waktu ketika dia dilemparkan, masa waktu ketika dia tidak lagi punya tempat di surga, dan kemudian dia dilemparkan masuk ke dalam jurang, lubang jurang maut, lubang jurang maut. Ada di situ, diikat. Kenapa? Kalau tidak diikat, saudara dan saya tidak mungkin bisa dengar Injil, nggak mungkin. Ada banyak cara gitu, ya, baginya untuk apa? Menutup pintu hati saya dan saudara, menyelubungi pintu hati saya dan saudara, bahkan menyesatkan kalaupun sampai saudara terima, gitu. Ya, tapi karena dia diikat, maka apa? Saudara bisa dengar Injil itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, Pak, tapi perjalanan hidup saya tidak semulus seperti apa yang Bapak katakan. Ya betul. Karena apa, saudara? Dia punya tangan kanan nih, saudara. Punya tangan kanan. Nah, tangan kanannya ini atau persona yang kemudian dia memberikan otoritas itu siapa, saudara? Itu disebut antikristus dan nabi palsu. Itu tangannya tuh sekarang yang ada di bumi ini. Ya, yang sedang bebas untuk menyesatkan, ya, umat-umat tebusan Kristus, ya, umat-umat tebusan Kristus, orang-orang benar, ya, umat-umat pilihan. Dia sedang mencoba dengan berbagai cara, namanya nabi palsu. Jadi dia membuat kepalsuan-kepalsuan, ya, supaya apa? Supaya bisa menyesatkan, gitu, saudara ya. Nah, antikris dan nabi palsu ini itu tidak bekerja sendiri.
ya. Tetapi dia membangun sistem yang terstruktur dan masif, saudara. Nah, itu yang disebut apa? Sistem Babel besar, gitu, ya. Sistem Babel besar. Intinya apa Babel itu? Mengacaukan, gitu, ya, mengacaukan, ya. Dan di dalamnya, wah, ya, itu adalah satu suasana, ya, suasana hidup, ya, atau kehidupan yang penuh dengan apa? Kelaliman, itu saudara, ya. Kelaliman dan apa? Penyembahan berhala. Itu selalu. Jadi Babel besar, saudara, kalau lihat dunia yang dikatakan itu penuh dengan kedurjanaan itu, ya, kedurhakaan itu adalah dunia yang penuh dengan apa? Kelaliman dan juga apa? Penyembahan berhala, ya. Kelaliman dan penyembahan berhala, ya. Nah, jadi iblis sudah dikalahkan, ya. Iblis sudah dikalahkan. Tetapi, ya, pengikut-pengikutnya ini, saudara, itu masih memiliki kesempatan. Nah, makanya begini, di dalam kitab Wahyu itu dikatakan dia diberi kesempatan untuk menginjak-injak pelataran bait suci 42 bulan lamanya. Itu setara dengan 1260 hari. Itu setara dengan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Itu istilah-istilah yang sama, ya, yang dipakai, saudara, ya. Sebenarnya, ya, kalau dalam pemahaman saya itu juga setara dengan masa 1000 tahun itu sebenarnya, ya. Itu masa ketika Kristus mengalahkan, ya, iblis, atau ketika itu dia sudah naik ke surga dan kemudian dia akan datang kembali, ya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, jadi pada saat malaikat meniupkan sangkakala yang ketujuh itu dari surga, jadi nanti kan, ya, nanti itu ada puji-pujian tua-tua ini yang kemudian terdengar dan dikatakan pemerintahan di atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita, Allah Bapa, dan kemudian Dia yang diurapinya yaitu Yesus Kristus, kan, ya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Ya, kita sudah jelaskan tadi, ya. Seperti di Daniel 2 ayat 44, ya. Suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, ya. Yaitu kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya, ya. Tapi ini prosesnya, kita lewat dan menjalani prosesnya ini. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Nah, menarik, ya. Jadi gini. Saudara, di bumi ini kelihatan bahwa umat-umat pilihan, orang-orang benar itu tidak menjadi raja, gitu. Tidak menjadi raja, ya. Bukan, saya tidak bicara mengenai di antara manusia-manusia, saudara, ya. Bukan hanya itu, tetapi apa? Ada kekuasaan lain yang sedang apa? Yang sedang mengatur dunia ini. Ya. Makanya 1 Yohanes 5 katakan apa? Dan seluruh dunia ini itu ada di bawah kuasa si jahat, ya. Dan itu yang direfleksikan sebagai Babel besar, ya, di dalam semua dimensi kehidupan, ya. Jadi saudara dan saya harus punya kepekaan itu, bahwa itu memang sedang terjadi, ya. Makanya, saudara, apa yang saudara dan saya alami hari ini, ketika saudara memilih Kristus menjadi jalan hidupmu, apa yang terjadi? Yang pertama apa ya, saudara? Yang paling kelihatan itu adalah saudara mengalami pencobaan. Makanya doa Bapa kami itu bilang, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ya. Pencobaan itu muncul dari mana, teman-teman? Dari keinginan diri sendiri. Dari keinginan. Jadi sifatnya itu masih internal. Jadi yang paling pertama itu adalah pencobaan itu dari apa yang kita alami itu adalah pencobaan. Itu muncul dari keinginan kita sendiri, gitu. Nah, ada 5 nih, saudara, ya, dalam perjalanan. Yang kedua itu apa, saudara? Yang kedua adalah penderitaan, ya. Muncul tuh yang namanya penderitaan. Tapi, saudara, ini adalah apa? Menurut 1 Petrus, ini untuk memurnikan imanmu. Saudara, kalau menderita, ya, baik itu secara fisik maupun secara non fisik, misalnya ekonomi, saudara menderita, ingat, itu ujian iman, ya. Itu ujian iman. Karena ada orang yang membandingkan, gitu, ya.
ujian keinginan gitu ya. Kan banyak ujian keinginan, ujian mata dan keinginan daging kan, keangkuhan hidup gitu ya. Tapi ada ujian karena apa? Penderitaan. Itu untuk memurnikan iman ya. Kemudian ada yang namanya kesengsaraan, saudara. Wah, hidup di dalam sengsara. Ya. Kesengsaraan ini itu untuk apa, saudara? Untuk membawa saudara tahan uji, ya, tahan uji. Supaya apa? Supaya melahirkan ketekunan untuk apa? Untuk menjadi apa? Untuk ketekunan sebagai orang-orang kudus, ya. Ya, ketekunan sebagai orang-orang kudus. Di sini, saudara, yang bagian ketiga ini antikris nih yang ikut. Makanya di kitab Wahyu selalu dikaitkan ketekunan di sini yang yang urusannya dengan kesengsaraan itu adalah hubungannya dengan tanda di dahi dan tanda di tangan. Nah, ini orang-orang yang tidak menyembah binatang dan patungnya. Nah, binatang itu antikris, patungnya itu adalah nabi palsu. Nah, saudara ya, ada orang yang bisa menyembah nabi palsu. Memang mungkin bukan antikris. Antikris itu artinya saudara bilang, aku tidak percaya Kristus. Itu saudara kerasukan roh antikris. Tapi nabi palsu tidak bicara mengenai itu. Nabi palsu saudara akan begini. Nggak perlu ke gereja, kan? Di hati ini kan rumah Tuhan. Jadi saya sudah nggak terlalu perlu kan ke gereja. Saya sibuk dan saya juga melayani banyak orang nih. Kan pegawai-pegawai saya itu orang juga kan. Saya sedang melayani. Jadi saya nggak perlu ke rumah Tuhan. Wah, itu nabi palsu itu. Ya, yaitu apa? Memakai ya semua hal di dunia ini untuk apa? Untuk memudarkan fokus saudara kepada Kristus saja. Saya ulang ya. Jadi nabi palsu selalu memudarkan fokus saudara, hanya memudarkan saja. Ya, seolah-olah saudara benar, ya. Sampai pada satu hari saudara ditegur, baru ingat, ya, aku sudah terlalu jauh berjalan. Aku mau pulang ke rumah Bapakku. Kira-kira begitu. Ya, nabi palsu. Wah, itu ngeri, saudara, ya. Dan orang akhir-akhir ini ada yang namanya agnostik, gitu ya. Dia tahu Tuhan ada, tapi dia bilang, so what? Biarkan Tuhan di sisi sana dan saya di sini. Wah, ngeri sekali itu, saudara ya. Seolah-olah ada pembenaran diri, nih ya, saudara ya. Ya, oke. Jadi ada tanda, ya, ada tanda di dahi dan ada tanda di tangan. Itu pekerjaan dari si nabi palsu, nih, saudara. Nah, kesengsaraan itu selalu dibuat oleh antikris atau nabi palsu. Yang keempat nih, saudara, itu adalah apa, saudara? Jadi ada pencobaan, ada penderitaan, ada kesengsaraan, ya. Pencobaan itu di Yakobus 1, penderitaan itu ada di 1 Petrus 5, kesengsaraan itu ada di Roma pasal 5. Kemudian apa? Ada apa, saudara? Setelah itu, ya, penganiayaan. Ya, saudara ya. Wah, ini saudara kalau masuk di sini, saudara, nggak bicara antikris sama nabi palsu lagi. Ini kalau di dalam kitab Wahyu, saudara ya, nabi palsu nggak diikut-ikutkan, nggak mampan. Nah, siapa nih, saudara? Stefanus, Yohanes, gitu ya. Saya tidak tahu nih yang zaman-zaman sekarang, gitu ya, saudara. Tapi saudara di sini, ini binatang nih. Binatang itu antikris. Ini head to head nih. Antikris yang punya urusan sama hidupnya, saudara. Ya, banyak sih saksi-saksi iman ya. Saya katakan saksi-saksi iman yang kita bisa lihat akhir-akhir ini. Saudara bisa lihat juga di sosial media. Mereka adalah orang-orang yang jatuh ke dalam penganiayaan. Ini, saudara. Dianiaya secara fisik, saudara bisa tahu. Ada anak-anak Tuhan sekarang yang benar-benar sembunyikan keluarganya karena Yesus. Itu bukan bicara pencobaan, penderitaan, kesengsaraan, bukan. Itu penganiayaan itu, saudara. Dan dia ada di dalam teror, gitu, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, apa, saudara? Yesus bilang kamu akan dibunuh. Nah, saudara ya, kamu akan dibunuh. Ya, dan orang yang membunuh kamu itu, saudara, mereka dikatakan memuji. Ya, mereka akan dikatakan orang-orang yang menganggap dirinya berbakti. Menganggap dirinya berbakti kepada Allah, itu, saudara.
keadaan-keadaan di tengah dunia ini kita akan hadapi dengan situasi-situasi ini, saudara. Itu kelihatan bahwa apa? Bahwa dunia ini, saudara, itu ada di bawah kuasa si jahat, ya. Ada di bawah kuasa si jahat, ya. Ya, tetapi anak-anak Allah itu ada di dalam kerajaan Kristus, ya. Di dalam kerajaan Kristus, dan Kristus menjadi raja, ya. Oke. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan, saudara, ya. Saya loncat ke ayat 19 nih, saudara, ya. Jadi ketika sangkakala malaikat yang ketujuh itu meniup sangkakalanya, ada yang menarik, terbukalah bait suci Allah. Wah, ini, saudara, ya. Jadi di awal, ya, surga melihat, wah, ini keadaan yang kita cerita tadi ini, saudara, ya, keadaan yang kita cerita tadi yang wah bisa mengenaskan, saudara. Ya, tadi hambanya Bu Esther, Pak Lepri cerita, ada keadaan-keadaan yang manusia tidak sanggup menghadapinya, hampir putus asa. Itu kenapa ketika semua itu berakhir, ya, surga itu menyembah Allah. Bahwa kerajaan-kerajaan yang menyebabkan semua itu sudah berakhir. Itu adalah sorak-sorai di surga. Dan kita benar-benar perlu melambungkan gitu, ya, pengharapan kita itu jauh ke situ. Bahwa bayangkan surga itu menanti-nanti situasi itu. Kita ini sama harus menanti-nanti suasana itu, ya. Sampai kerajaannya itu benar-benar berkuasa. Dan tidak ada lagi yang jahat yang menyebabkan 5 yang saya sebut tadi. Pencobaan, penderitaan, kesengsaraan, penganiayaan, dan pembunuhan. Ya. Nah, dan ketika, saudara, malaikat itu meniupkan sangkakalanya, ada hal yang lebih menarik dari itu. Dia lihat terbukalah bait suci Allah. El-Middas yang kita sering dengar, itu punya gambaran yang lebih menyeluruh, gitu, ya. Punya satu gambaran akhir. Nah, itu gambaran akhirnya di sini-sini nih, di sini-sini, ya. Walaupun nanti satu hari nanti saya akan kasih tahu mengenai bagaimana Kitab Wahyu menceritakan mengenai tahta Allah, ya. Jadi dikatakan terbukalah bait suci Allah. Saudara, bait suci di sini maksudnya adalah tempat kudus di mana Allah bertahta. Nah, saudara, selalu ada 2 kalau kita bicara bait suci. Tempat di mana Allah bertahta dan tempat di mana hadiratnya hadir, gitu. Ya. Nah, itu 2 hal yang sama, tetapi dalam dimensi tempat itu berbeda. Kalau Allah bertahta di mana, ya jelas di mana. Dia ada di surga. Sekarang Allah ada di mana, saudara? Ya di surga, ya. Matius 6, ya. Bapa kami yang ada di surga. Jadi Yesus yang tahu kan Allah Bapa ada di mana, kan? karena kan siapa? Filipus yang bilang, ya. Kalau nggak salah di Yohanes 14, ya. Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Tunjukkan sajalah, kau bertele-tele sekali ngomongnya, kan gitu katanya, kan? Tunjukkan Bapa. Yesus bilang, kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Nah, Yesus katakan, ya, berdoa demikian, Bapa kami di surga. Dan Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi Yesus yang tahu persis Bapa ada di mana. Dan dia sebut bahwa dia ada di surga. Jadi bait suci itu terbuka, itu tempat Bapa ada. Tempat Yahweh Elohim, nama Bapa. Jadi nama Bapa kita itu Yahweh, ya, Elohim, ya. Nah, disitulah Allah bertahta, memerintah, dan rumah Bapa atau tempat Bapa itu adalah, nah ini penting, ya, nggak apa-apa di awal dulu, ya. Rumah Bapa, tempat Bapa itu adalah pusat surga. Saudara, ya, itu adalah pusat surga. Nah, surga itu, wow, dikatakan di dalam kitab Wahyu itu 12.000 stadia, gitu, ya. 12.000 stadia. Nah, 12.000 stadia, dan itu saudara digambarkan sebagai lebar, panjang, dan tingginya itu 12.000 stadia. 12.000 stadia itu kalau dikonvert secara kilometer, saudara, itu sekitar
sekitar 2.700 kilometer. Ya. Ya, 2.700 kilometer. Jadi saudara bayangkan dari mana tuh? Dari ujung Sabang sampai Merauke kali ya. Gitu, 2.700 kilometer. Satu gambaran yang sangat besar kan, ya. Oke. Di dalam bait suci terlihat tabut perjanjian. Nah, ya, jadi bait suci terbuka, kemudian terlihat tabut perjanjian. Tadi bacaan hari ini ada tabut-tabut ya. Ya kan? Nah, ya. Bagus ya. Saya tadi dengar-dengar di rumah juga bicara itu kandil. Kandil artinya, wah rupanya teman-teman ada yang mirip-mirip interpretasinya ya. Bagus sekali itu interpretasinya ya. Tapi kita lanjut dulu mengenai tabut. Nah, tabut perjanjian. Jadi tabut, cuman sayangnya saya nggak tahu, tapi nggak ada yang kaitkan tabut dengan perjanjian. Rupanya itu sangat penting, saudara ya. Karena saudara, darah itu dipercikkan di atas tabut. Darah itu dipercik di atas tabut. Nah, saudara tahu kan bahwa perjanjian yang baru itu dimeterai dengan darah. Ah, itu saudara. Jadi, pada saat sang malaikat ketujuh meniup sangkakalanya, ada pujian gitu. Karena apa? Terbuka bait suci itu dan kelihatan tabut. Dan tabut itu pasti di dalamnya dibilang apa? Kalau nggak salah ada ayatnya di sini. Nggak ada ya. Dikatakan di dalam tabut itu hanya ada apa katanya? 2 loh batu kan? Dan itu bicara mengenai perjanjian. Jadi ketika itu dibuka, luar biasa saudara. Katanya begini kan, maka Allah mengingat itu perjanjiannya apa itu saudara ya? Ya. Nah itu bicara mengenai perjanjian saudara ya, dan perjanjian yang baru itu tirai itu terbuka, tidak ada lagi ruang kudus dan ruang maha kudus kan? Tabut perjanjian terbuka sepenuhnya ya. Jadi istilah bait suci di sini adalah simbolis, sebab bait suci di bumi sudah tidak ada saat kitab Wahyu ini ditulis. Jadi pasti bicara mengenai bait suci yang adalah hadirat Allah, di mana Allah bertahta. Oke? Ya. Saya bacakan ya, Wahyu 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di dalam bait sucinya. Ya, Wahyu 15 ayat 8. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Ya. Ya, saudara baca bagian terakhir ini bisa menarik ya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu. Nah, saudara kalau bayangkan El-Middas, kemudian bayangkan bait suci tempat Allah bertahta, kemudian bayangkan bait suci itu adalah kita hadiratnya, tapi di sini ayat ini menarik. Seorang tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Nah, sedikit kita intermezzo di sini. Jadi ada intermediate stage, ada tempat antara waiting room. Pernah saudara ada di waiting room? Nah, udah senang ada di waiting room? Senang ya. Karena tiket udah di tangan ya, tinggal tunggu panggilan untuk naik pesawat kan? Nah, ya. Itu ya. Jadi sudah lewat check-in kan? Nah, check-in tadi itu kalau saudara bayangkan, ya itu di perjamuan kawin, tuh check-innya tuh saudara ya. Check-in di, saudara beli tiket dari mana? Nah itu kita kalau kita mundur, beli tiket di mana? Analogi aja ya. Saudara beli tiket ketika milih Kristus ya. Nah jangan sampai tiket hilang, ya. Jangan bilang wah saya sudah beli tiket. Kamu lambat bangun, pesawat berangkat. Itu wanita yang masa bodoh. Kata Pastor Levri. Ya? Nah, tiket di tangan, tapi pesawat berangkat. Nah itu ya. Tapi ini saudara yang menarik adalah rupanya ketika ada di waiting room itu ya. Ada di sini yang pernah di waiting room terus bisa masuk ke lounge untuk menikmati hidangan-hidangan. Nah, kira-kira begitulah ya, suasana menunggu. Karena dikatakan di sini saudara menarik ya,
ada waktu nih ya dikatakan ya, dan seorang pun, no one, termasuk Abraham, ya, tak seorang pun dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dan ketujuh malaikat itu. Wah, ini luar biasa sebenarnya saudara. Karena apa? Ini menandakan tuh begini saudara. Allah itu sungguh-sungguh adil. Allah itu sungguh-sungguh membuktikan di pengadilan terakhir bahwa tidak ada pendakwa yang bisa menang. Makanya saudara begini ya, setiap hari kamu itu didakwa. Dan tiap hari sampai terakhir nanti pendakwaan itu terus terjadi. Sampai iblis itu benar-benar ya saudara tunduk di bawah kakinya itu. Jadi Allah membawa iblis itu, Lucifer itu tunduk di bawah kaki Yesus. Bagaimana caranya? Bagaimana cara? Caranya adalah bahwa ada orang-orang ini yang bisa menjadi bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak bercacat dan tidak bercela, menjaga hidupnya suci sejati. Dia inilah sisa Israel, yaitu Israel sejati. 144.000 orang ini yang dikatakan, aku melihat sekumpulan orang yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku bangsa, kaum dan bahasa. Itu loh saudara. Ya. Jadi ini bukan, saudara, kalau kita sedang ya menghitung hari, menikmati ya memperingati Jumat Agung, ini pertaruhan besar gitu loh. Ini pertaruhan besar. Ya, saya mulai di awal dengan, menurut saya ini kata-kata yang Roh Kudus taruh lah saudara, saya nggak rancang ya, bahwa saudara kalau jatuh, saudara kalau kau sengsara, itu surga lebih sengsara dan benar-benar kehilangan muka. Jadi kalau engkau menjaga hidupmu suci, ya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, itu surga yang bela, saudara ya. Lebih dari engkau ingin keluar dari setiap masalah, setiap penderitaan, setiap kesengsaraan, setiap penganiayaan yang kau alami. Percayalah ya, saudara ya. Oke, kita lanjut ya, supaya kita selesaiin yang bagian ini nih ya. Jadi, tabut yang kini terbuka itu bagi semua orang, ini adalah demonstrasi tak terlihat atau kasat mata bahwa Allah memelihara perjanjian dengan umatnya. Gitu. Ya, terbuka, Allah memelihara perjanjian dengan umatnya. Ini makanya di 2 Tawarik ini ya, di tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb. Ya. Oke, jadi di bait suci yang penuh kemuliaannya itu Allah bertemu dengan mereka. Allah mengingat perjanjiannya. Di Keluaran 25 ayat 25, aku akan bertemu dengan engkau. Aku akan berbicara dengan engkau. Ini yang Paulus bilang, aku melihat seperti di cermin samar-samar. Ya, but one day ya kita akan melihat face by face, muka dengan muka. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 2 kan, memang kita sekarang adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata keadaan kita. Tapi satu hari nanti katanya dikatakan, ketika dia menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti dia, ya, dan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ya. Sangat menarik ya, mengingat ayat-ayat oleh para rasul-rasul itu dan kemudian melihat kitab Wahyu ini ya. Seperti satu benang yang ya semakin jelas ya. Benar nggak ya saudara ya? Nih ya di Keluaran 29 dikatakan, aku akan bertemu dengan kamu. Tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku ya. Jadi tabut perjanjian terlihat. Nah, ketika tabut tersebut kini terlihat, ya, itu tanpa pembatas, tidak ada lagi ruang kudus dan ruang maha kudus, ya sepenuhnya dinyatakan, maka perjanjian anugerah, perjanjian anugerah namanya perjanjian yang baru, itu direalisasikan dalam hati dan dalam kehidupan anak-anak Allah, ya. Itulah yang disebut perjanjian yang kekal ya di Kejadian 17 ayat 7 ya. Allah mengikat perjanjian dengan mereka sehingga pengetahuan, nah ini ya saudara ya, sehingga pengetahuan tentang Allah akan memenuhi bumi seperti air menutup lautan. Ini yang dikatakan hati mereka akan mengenal aku, mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka ya. Dikatakan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi dapat penuh melimpah. Nah, ya.
Pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi dasar laut. Ini nubuatan ini itu digenapi, ya. Jadi waktu Roh Kudus itu turun di loteng Yerusalem itu, betapa besarnya penggenapan itu, ya. Bukan hanya dari Yoel 2 begitu ya, saudara ya. Tetapi ini bicara mengenai di dalam hatimu, engkau tidak perlu orang lagi untuk mengajar, tapi Roh itu sendiri, Allah sendiri, ya, akan memberi kata pengetahuan untuk mengenal Dia, ya. Dan disitulah bait suci atau kehadirannya, ya, yang nanti akan benar-benar menjadi apa? Menjadi bait suci di mana apa? Allah bertahta, ya. Oke, nah selanjutnya saudara ya, saudara ini nggak bisa selanjutnya ya, sudah jam 22.13 ya. Ya, jadi pada saat sangkakala ketujuh, ya, yaitu malaikat ketujuh meniup sangkakalanya, maka saudara lihat permulaannya, ya, permulaannya, ya, yaitu mulai dengan rancangan damai sejahtera untuk orang-orang benar, ya, untuk apa? Umat-umat tebusan. Itu saya akan lanjut besok itu. Karena apa, saudara? Ketika di pasal 14 nih ya, di kitab Wahyu, itu tiba-tiba Yohanes melihat sekali lagi anak domba dan pengikut yang ditebusnya. Nah, ini menarik juga kan, masuk dalam Jumat Agung ya. Anak domba dan pengikut yang ditebusnya. Kita ingin lihat, saudara, karakteristik dari orang-orang yang ditebus. Besok dan hari Kamis, Jumat kita Jumat Agung, ya. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan-Mu, Tuhan. Sampai hari ini kami melihat Engkau menyertai kami. Ebenezer. Dan kami percaya bahwa ini bukan mengenai hal yang lain. Ini mengenai tabut perjanjian. Ini mengenai perjanjian anugerah. Ini mengenai perjanjian kekal yang Engkau janjikan bahwa mereka, orang-orang yang ditebus, yaitu orang-orang benar. Kami orang-orang yang menerima dan mengikut yang ditebus oleh Yesus menjadi orang-orang yang menjadi milik Allah yang disertai dipelihara. Kami tidak sendirian. Kami ada di dalam perlindungan dan pembelaan Allah yang memiliki, yang mengendalikan seluruh jagat ini, bahkan sampai melihat ke dalam hati dan batin kami. Nothing disappeared from your insight. Tidak ada yang luput dari penglihatanmu. Tidak ada yang luput dari pandanganmu. Sekecil apapun di dalam kehidupan kami, Engkau meniliknya, Tuhan, dan Engkau memperhatikannya. Ketika kami datang kepadamu menyerahkan seluruhnya, kami percaya Engkaulah perlindungan kami. Engkau adalah benteng perlindungan, benteng pertahanan kami. Engkau adalah kota benteng perlindungan kami. Terima kasih Bapa, malam ini kami mau raih kebenaran, supaya perkataan-perkataan Kristus ini, Tuhan, memiliki kekayaannya di dalam batin kami, sehingga kami boleh dibebaskan dari setiap belenggu penyesatan filsafat dunia ini. Tapi sungguh-sungguh kami masuk ke dalam tempat kudus Allah, yaitu di mana Allah berdiam, Allah hadir, dan Allah menyatakan kekuasaan dari kerajaannya. Kami mau cari kerajaan-Mu dan kebenarannya, karena kami tahu apapun yang lain dicari bangsa-bangsa, tapi Engkau tahu apa yang kami perlukan, dan Engkau akan memenuhi apa yang kami perlukan sebelum kami memintanya. Bapa, kami pegang janji-Mu, karena Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang kudus, Allah yang benar, yang tidak akan pernah lalai menepati janji. Sekalipun ada orang yang melihatnya sebagai kelalaian, tapi kami tahu Engkau datang segera, dan Engkau akan menyatakan upah kepada orang-orang yang setia sampai kepada kesudahannya, yaitu selamat. Terima kasih Bapa. Malam ini kami mengucap syukur. Pengagungan dan puji-pujian kami hanya bagi-Mu, hanya kepadamu, Allah yang kudus, Allah yang Maha tinggi, Allah yang besar, di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang memberkati kami dengan damai sejahtera sukacitanya di dalam hidup kami.
Haleluya. Saudara yang percaya, saudara yang bersuka cita, mari bersama saya katakan amin. 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 Amin, amin. Amin. Tidak terasa waktunya cepat sekali ya.